Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan ya. Nah, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai guru dan mengajar. Yang beranggotakan saya Isna Hidayatul Khairiyah NPM 9, teman saya Sukma Yustika NPM 19, dan ada Belinda Andriani NPM 28, dan yang terakhir Diah Ayu Kurniawati NPM 33. Materi yang pertama yaitu pengertian guru. Menurut Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang dosen dan guru, guru adalah pendidik profesional yang tugas utamanya mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, menilai, melatih, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Nah, dalam KBBI, guru adalah orang yang pekerjaannya mengajar. Nah, kemudian menurut beberapa para ahli, yang pertama menurut Jahara Idris dan Lisma Jamal, guru adalah orang dewasa yang bertanggung jawab memberikan bimbingan kepada peserta didik dalam hal perkembangan jasmani dan rohaninya untuk mencapai tingkat kedewasaan, untuk memenuhi tugasnya sebagai makhluk Tuhan, makhluk individu yang mandiri, dan makhluk sosial. Nah, yang kedua menurut Nata, guru adalah seseorang yang memberikan pengalaman, keterampilan, dan kemampuannya kepada orang lain. Yang ketiga menurut Yusr Usman. Nah, menurut Yusr Usman ini, guru adalah profesi yang memerlukan suatu keahlian khusus, tidak dapat dilakukan oleh sembarangan orang yang tanpa memiliki keahlian sebagai guru. Nah, untuk itu dapat disimpulkan bahwa guru adalah digugu dan ditiru. Nah, digugu itu berarti guru memiliki pengetahuan yang luas sehingga bisa menjadikan sumber informasi dan penerang gelapnya alam pikiran. Nah, ditiru itu berarti guru memiliki moralitas dan integritas yang tinggi sehingga perilakunya dapat dijadikan sebagai saudari teladannya atau dapat ditiru dan dijadikan teladan. Yang selanjutnya yaitu kredibilitas guru. Nah, di kredibilitas itu sebenarnya apa sih? Apakah kalian tahu? Nah, kredibilitas itu adalah seperangkat persepsi siswa tentang sifat-sifat guru. Nah, menurut Profesor Dr. Haji Mahmud dalam buku psikologi, ada dua kredibilitas guru. Yang pertama itu adalah kepercayaan. Nah, kepercayaan yang dimaksud adalah kesan siswa tentang diri guru terkait dengan wataknya. Nah, maksudnya itu seperti bagaimana watak guru, apakah guru itu jujur atau tidak, kemudian guru itu adil dengan siswanya atau tidak, seperti itu. Nah, yang kedua yaitu kredibilitas. Nah, di sini kredibilitas yang dimaksud adalah pesan siswa tentang kemampuan guru dalam menguasai materi pembelajaran yang disampaikan. Nah, di situ guru bisa menguasai materi yang disampaikan atau tidak, yaitu maksudnya lebih luas atau tidak, seperti itu. Karena dapat menjadikan nilai dan kesan tinggi bagi guru apabila bisa menguasai materi yang disampaikan itu dengan benar, runtut, dan juga luas. Nah, kemudian tidak hanya itu, menurut Jalaluddin Rahmat, ada komponen-komponen kredibilitas yang dapat mempengaruhi perilaku siswa. Nah, di sini disebutkan ada 3. Yang pertama yaitu keahlian. Nah, keahlian itu adalah kesan yang dibentuk siswa tentang kemampuan guru dalam menyampaikan topik yang dibicarakan. Nah, jadi di sini juga tidak jauh beda dengan apa yang dipaparkan oleh Dr. Haji Mahmud dalam buku Psikologi Pendidikan yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, kita lanjut. Yang kedua itu ada kepercayaan.
sama, kepercayaan juga berkaitan dengan watak seorang guru. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah dinamisme. Nah, di sini dinamisme itu adalah cara komunikasi guru. Nah, maksudnya itu adalah bagaimana cara guru berkomunikasi kepada siswa dalam menyampaikan pembelajaran atau dalam berbicara di kelas. Apakah guru itu bisa bersemangat, kemudian bersedih, atau aktif, tegas maupun berani. Nah, seperti itu. Materi selanjutnya yaitu atraksi fisik guru. Nah, di sini yang dimaksud atraksi itu berasal dari bahasa Latin, yaitu attrahere yang artinya menuju dan attrahere yang artinya menarik. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa atraksi adalah gaya tarik seseorang. Nah, atau bisa juga dikatakan penampilan. Nah, itu yang pertama kali yang daya tarik itu adalah penampilan seseorang. Nah, di sini yang dimaksud yaitu penampilan seseorang guru. Nah, guru yang rapi itu dapat memberikan pengaruh besar kepada siswanya, yaitu nanti siswanya bisa lebih bersemangat karena penampilan itu adalah yang pertama kali dilihat. Jadi apabila gurunya rapi, bersih, wangi, nah itu akan memberikan semangat sendiri untuk siswanya daripada guru yang masih kurang rapi. Nah, jadi di atraksi atau penampilan guru ini sangat penting untuk menunjang belajar mengajar kepada siswa dan gurunya. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu kekuasaan guru. Nah, kekuasaan itu menurut Kelman dalam buku Psikologi Pendidikan adalah kemampuan yang menimbulkan ketundukan. Nah, maksudnya kekuasaan seorang guru itu dapat menjadikan siswa tunduk pada kehendaknya. Nah, misalkan ini guru memberikan tugas kepada siswa. Nah, berarti siswanya harus bisa tunduk kepada guru. Kemudian guru misal memberikan untuk patuh kepada orang tua, patuh kepada itu. Nah, nanti siswanya biasanya itu bakalan tunduk kepada gurunya. Nah, di sini disampaikan ada 5 jenis-jenis kekuasaan. Yang pertama itu kekuasaan koersif. Nah, kekuasaan koersif itu menunjukkan kemampuan seorang guru untuk membuat sanksi atau ganjaran pada siswa. Nah, misalnya itu tadi kan guru memberikan tugas kepada siswa. Nah, apabila ada siswa yang tidak mau mengerjakan, itu guru boleh memberikan sanksi kepada siswa. Nah, tapi sanksi itu biasanya harus juga yang membangun untuk siswanya, seperti bisa diberikan sanksi apabila tidak mengerjakan PR itu bisa untuk disuruh menyapu lantai atau membersihkan kamar mandi dan sebagainya. Nah, kemudian yang kedua itu adalah kekuasaan keahlian. Nah, kekuasaan keahlian ini berasal dari pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang dimiliki oleh seseorang guru. Kemudian yang ketiga adalah kekuasaan internasional, yaitu berasal dari komunikasi tertentu atau pengetahuan baru yang dimiliki oleh seorang guru. Nah, kemudian selanjutnya ada kekuasaan rujukan. Nah, kekuasaan rujukan ini yaitu kemampuan seorang guru yang menjadikan siswanya merasa kagum padanya sehingga mereka ingin meniru apa yang dilakukan oleh seorang guru. Nah, contohnya itu biasanya yang pertama kali itu adalah dilihat dulu dari penampilan. Nah, pasti pertama kali yang dilihat itu adalah penampilan. Nah, apabila gurunya rapi, maka nanti siswanya juga akan ikutan rapi. Seperti itu. Kemudian yang terakhir ada kekuasaan legal. Nah, kekuasaan legal itu kekuasaan yang berasal dari seperangkat peraturan atau norma yang menyebabkan guru melakukan suatu tindakan. Nah, biasanya kalau kekuasaan ini untuk siswa-siswa yang benar-benar nakal atau yang emang benar-benar selalu ada permasalahan saat di sekolah, seperti itu. Baik,
Cukup itu yang dapat kami sampaikan. Semoga presentasi atau materi yang dapat kami sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Dari kami, apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Yang selanjutnya yaitu mengajar. Mengajar dapat diartikan sebagai suatu aktivitas mengorganisasi atau mengatur lingkungan sebaik-baiknya dan menghubungkan dengan anak sehingga terjadi proses belajar. Atau dapat dikatakan, mengajar adalah menciptakan kondisi yang kondusif untuk berlangsungnya kegiatan belajar bagi para siswa. Dalam mengajar ini terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu cara pandang. Cara pandang adalah keyakinan guru akan potensi manusia dan kemampuan semua anak untuk belajar dan berprestasi merupakan hal yang penting yang harus diperhatikan. Aspek-aspek teladan mental guru berdampak besar terhadap iklim belajar dan pemikiran belajar yang diciptakan oleh guru tersebut. Guru harus mampu memahami bahwa perasaan dan sikap siswa akan terlibat dan berpengaruh terhadap proses belajarnya. Menurut Bobby De Potter, siswa menangkap pandangan guru lebih cepat dan akurat daripada menangkap apa yang diajarkan. Yang kedua yaitu melibatkan emosi dalam mengajar. Memperhatikan emosi siswa dapat membantu mempercepat pembelajaran mereka. Memahami emosi dapat membuat pembelajaran lebih berarti dan lebih permanen. Pelibatan emosi ini mempengaruhi kegiatan syaraf otak. Tanpa keterlibatan emosi, syaraf otak berkurang dari yang dibutuhkan untuk merekatkan pelajaran dalam ingatan. Kemudian, apabila seorang guru memarahi siswa, yang akan terjadi adalah siswa tersebut akan merasa tertekan, merasa malu, dan juga siswa tersebut akan lebih banyak terdiam. Sehingga kapasitas syaraf untuk berpikir rasionalnya mengecil. Keadaan ini membuat kemampuan belajar siswa benar-benar berkurang. Maka dari itu, guru sebaiknya menciptakan kesenangan dalam belajar, menjalin hubungan yang baik dengan siswa, dan menyingkirkan segala hal ancaman yang mungkin saja terjadi dalam proses belajar mengajar. Selanjutnya, yang nomor 3 yaitu bersimpati kepada peserta didik. Jalinan rasa simpati dan saling pengertian dapat menarik keterlibatan siswa dalam proses belajar mengajar. Membentuk jalinan simpati ini bertujuan agar guru disenangi oleh siswa. Jika guru telah disenangi oleh siswa, maka siswa akan lebih mudah menerima guru dan juga akan lebih mudah menerima materi yang telah diajarkan. Kemudian ada kiat-kiat untuk membangun jalinan simpati dengan siswa. Ini menurut De Porter, Mark Dryden, dan Sarah Nori. Di sini ada 6. Yang pertama, perlakukan siswa Anda sebagai manusia sederajat. Yang kedua, ketahuilah apa yang disukai siswa Anda, ciri berpikir mereka, dan perasaan mereka mengenai hal-hal yang terjadi dalam kehidupan mereka. Yang ketiga, bayangkan oleh Anda apa yang mereka katakan kepada diri sendiri mengenai diri sendiri. Yang keempat, ketahuilah oleh Anda apa yang menghambat mereka untuk memperoleh hal yang benar-benar mereka inginkan. Jika Anda tidak tahu, Anda bisa menanyakan langsung. Yang kelima, berbicaralah dengan jujur kepada mereka, dengan cara yang membuat mereka mendengarkan dengan jelas dan halus. Yang keenam, bersenang-senanglah bersama mereka. Contohnya, Anda bisa berlibur bersama. Yang keempat, yaitu menciptakan keriangan. Penelitian menunjukkan bahwa lingkungan sosial atau suasana kelas saat pembelajaran berlangsung adalah penentu psikologis utama yang mempengaruhi belajar akademis. Sangat disarankan guru sebelum memulai pelajaran merancang suasana kelas yang menyenangkan, sehingga perasaan dan emosi siswa nyaman dan rela menerima materi pelajaran.
Jika guru kreatif untuk membawa kegembiraan dan keriangan dalam kegiatan belajar mengajar akan lebih menyenangkan. Yang selanjutnya ada mengakui dan menghargai kemampuan siswa. Semua orang senang apabila diakui. Begitupun dengan siswa. Menerima pengakuan membuat siswa merasa senang, bahagia, dan juga percaya diri. Kemampuan siswa yang diakui oleh guru akan meningkat. Untuk mendapatkan hasil yang terbaik, maka akuilah setiap usaha yang mereka berikan. Bukan hanya usaha yang tepat saja, tetapi usaha yang tidak tepat harus tetap diakui. Karena hal tersebut membangun kepercayaan dari siswa. Oleh karena itu, kita sebagai guru harus fleksibel dalam memakai berbagai pendekatan dalam merangsang minat siswa dalam belajar, serta mampu menerapkan berbagai prinsip dan teknik yang berbeda sesuai dengan keperluan masing-masing siswa. Selain itu, untuk meningkatkan motivasi siswa dalam belajar, guru perlu menghargai siswanya. Sebagaimana kita ketahui bahwa setiap manusia memiliki harga diri. Harga diri setiap pribadi merupakan komponen yang bersifat emosional dan paling menentukan sikap kepribadian kita. Harga diri merupakan kunci keberhasilan dalam hidup dan sebagai aset pribadi yang harus dikembangkan, diolah, dan dihidupkan. Aset pribadi ini hendaknya dapat dimanfaatkan oleh guru menjadi salah satu dasar strategi dalam pengelolaan kelas yang harus dikuasai oleh guru dalam perannya sebagai fasilitator dalam belajar. Guru diharapkan dapat menghidupkan, mengangkat, dan memelihara harga diri, karena pengakuan atau pengangkatan harga diri siswa ini akan membuat siswa menjadi lebih bersemangat, antusias, dan akhirnya mempunyai motivasi diri yang tinggi dalam belajar. Selain itu, memelihara harga diri, siswa juga akan memberi rasa aman secara psikologis. Secara aman yang diperoleh siswa mempunyai sumbangan yang sangat besar untuk menciptakan situasi belajar yang nyaman dan menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan belajar. Kemudian yang selanjutnya ada keteladanan atau modeling. Keteladanan atau modeling memiliki dimensi psikologis yang sangat penting dalam kegiatan mengajar. Citra sebagai seorang guru yang baik dalam bertutur kata akan berpengaruh besar dalam proses transformasi ajaran kepada siswa-siswanya. Bahasa perbuatan seorang guru adalah bahasa yang paling keras dibanding bahasa lisan. Manusia adalah makhluk idola, siswa pun sama. Bahkan, mungkin idolanya adalah seorang guru. Anak yang mengidolakan seseorang secara pasti ingin selalu meniru apa yang dilakukan oleh idolanya, seperti pakaian, bahasa, gerak, dan gaya hidup, semua akan ditiru oleh mereka. Nah, peneladanan dibagi menjadi dua, yaitu peneladanan yang disengaja dan peneladanan yang tidak disengaja. Peneladanan yang disengaja adalah memberi contoh membaca yang baik, seperti dalam pelajaran agama Islam saat membaca Al-Quran. Kemudian, peneladanan yang tidak disengaja, contohnya meneladani keilmuan, kepemimpinan, sifat keikhlasan, dan sejenisnya. Nah, kisah-kisah perjalanan hidup dari seorang guru termasuk cara terbaik dalam mengajar. Kemudian, ada keyakinan dapat mengajar. Keyakinan mempengaruhi tindakan. Jika seorang guru membawakan keyakinan positif alternatif, siswa akan terpengaruh. Guru-guru yang tidak dapat mengajar secara maksimal, akar permasalahannya yang sangat mendasar adalah karena mereka rendah diri atau minder. Hal ini terjadi pula pada siswa yang cacat belajar. Mereka rendah diri, maka dalam membangkitkan rasa percaya diri, siswa itu penting untuk dilakukan. Rasa penuh percaya diri akan melahirkan hal-hal yang menakjubkan. Tidak hanya guru saja yang harus percaya diri dalam menyampaikan pembelajaran, tetapi guru diharuskan mampu membentuk siswa menjadi seseorang yang percaya diri. Ada beberapa langkah spesifik yang dapat digunakan oleh seorang guru untuk meningkatkan kepercaya diri pada siswa akan kemampuan diri dan prestasi untuk tekun dalam belajar kegiatan belajar. Antara lain,
memecahkan tugas yang besar menjadi tugas-tugas yang kecil, memberikan siswa banyak tugas tetapi mudah dilakukan. Hal ini akan dapat membantu siswa untuk menyelesaikan tugas tersebut dengan cukup cepat dan segera melihat keberhasilan. Selanjutnya ada tips and tricks dalam mengajar. Yang pertama yaitu persiapan mental. Yang kedua, penuhi harapan siswa. Yang ketiga yaitu pelajari trik-trik menjadi seorang guru. Itu bisa dibaca melalui buku-buku yang ada. Selanjutnya ada bersikaplah secara baik. Efek baik dari bersikap secara baik yaitu meningkatkan kepuasan kerja, kepercayaan diri yang lebih baik, meningkatkan interaksi antar personal, meningkatkan kesehatan yang lebih baik, meningkatkan level prestasi, dan meningkatkan kebahagiaan. Selanjutnya yaitu konsistenlah dalam menjalankan aturan. Yang keenam ada perhatikan agar semua tugas dilaksanakan oleh siswa. Jika Anda sebagai seorang guru memberikan tugas kepada siswa tetapi tidak memeriksanya, maka siswa bisa saja menyepelekan Anda sebagai seorang guru. Selanjutnya adalah lalui hari-hari mengajar dengan baik. Yang ke-8 yaitu percayalah siswa dapat belajar dengan baik. Sebagai pendidik, sangat penting Anda menumbuhkan persepsi optimis bahwa siswa bisa belajar dengan baik. Selanjutnya adalah jadilah orang tua untuk siswa. Di sekolah, kita sebagai guru adalah sosok pengganti orang tua untuk mereka yang di rumah. Selanjutnya yaitu yakinlah Anda bisa menjadi guru yang berhasil. Memiliki optimisme yang tinggi untuk diri Anda sendiri sangat penting untuk menjalankan suatu pekerjaan. Anda tidak akan berhasil jika Anda kehilangan kepercayaan bahwa Anda akan bisa berhasil.